Perusahaan teknologi raksasa Google akan menggelontorkan dana tambahan sebesar 9 miliar dolar Amerika untuk membangun infrastruktur cloud dan AI di negara bagian Virginia sampai akhir 2026. Investasi ini dilaporkan oleh Reuters tanggal 27 Agustus 2025. Google mengumumkan penambahan investasi senilai 9 miliar US dollar di Virginia sampai tahun 2026. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan, mempertegas dominasi teknologi di pasar global. Perusahaan teknologi raksasa Google akan menggelontorkan dana tambahan sebesar 9 miliar dolar Amerika untuk membangun infrastruktur cloud dan AI di negara bagian Virginia sampai akhir 2026. Investasi ini dilaporkan oleh Reuters tanggal 27 Agustus 2025. Rencana investasi mencakup pembangunan data center baru di Chesterfield County, serta ekspansi di Loudoun dan Prince William Counties. Gubernur Virginia, Glenn Youngkin, menyambut baik program ini sebagai bentuk persiapan tenaga kerja dan inovasi masa depan. Salah satu program pada investasi ini adalah pembukaan akses gratis 12 bulan ke plan Google AI Pro bagi mahasiswa Virginia. Universitas-universitas terpilih juga dilibatkan dalam program AI for Education Accelerator untuk penyediaan sertifikat dan pelatihan AI. Google menegaskan bahwa investasi infrastruktur teknikal dan pendidikan membantu memastikan arah peluang bagi warga Virginia dan Amerika di era inovasi AI. Komitmen ini dikatakan memperkuat ketahanan dan kemandirian teknologi regional. Investasi Google di Virginia merupakan bagian dari tren besar capital expenditure yang terus meningkat di sektor infrastruktur digital. Langkah ini juga mengukuhkan Virginia sebagai pusat global data center dan tiang penopang transformasi digital masa depan. Berbagai sumber ada Exchange. Amazon resmi mengumumkan rencana memperluas layanan internet satelit proyek Kuiper ke Vietnam. Investasi senilai 570 juta dolar Amerika ini digelontorkan untuk membangun ground station dan fasilitas terminal hingga tahun 2030. Kehadiran Kuiper diharapkan mendorong transformasi digital dan memperluas akses internet di wilayah terpencil Vietnam. Amazon mengumumkan investasi besar senilai 570 juta dolar Amerika atau setara dengan 9,3 triliun rupiah untuk membangun layanan internet satelit proyek Kuiper di Vietnam. Melalui investasi ini, Amazon akan membangun stasiun darat dan fasilitas terminal yang menjadi pintu gerbang layanan internet berkecepatan tinggi. Proyek Kuiper sendiri adalah inisiatif Amazon untuk menyediakan internet berbasis satelit di seluruh dunia. Targetnya memperluas akses internet hingga ke wilayah terpencil yang selama ini belum terlayani oleh jaringan konvensional. Pemerintah Vietnam menyambut positif kehadiran Amazon dengan menyebutnya sebagai peluang untuk mempercepat transformasi digital nasional. Dengan teknologi Kuiper, diharapkan layanan internet di pedesaan dan daerah terpencil akan jauh lebih merata. Kehadiran Kuiper juga diperkirakan akan meningkatkan daya saing ekonomi Vietnam di tingkat regional, terutama dalam mendukung industri teknologi informasi, e-commerce, dan sektor pendidikan yang membutuhkan akses internet cepat dan stabil. Amazon menyatakan pembangunan fasilitas Kuiper di Vietnam akan berlangsung bertahap hingga tahun 2030. Dengan kehadiran satelit-satelit ini, Amazon berambisi menjadi pemain utama dalam bisnis internet global melawan kompetitornya seperti Starlink milik SpaceX. Berbagai sumber ada di channel. Nvidia melaporkan pendapatan kuartal kedua tahun 2025 sebesar 46,7 miliar dolar Amerika Serikat, naik 56% dari tahun lalu. Laba bersih juga melonjak 59% hingga 29,4 miliar dolar Amerika. Angka ini melebihi ekspektasi pasar. Nvidia melaporkan pendapatan kuartal kedua sebesar 46,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini naik 56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga naik 59% hingga tembus 29,4 miliar dolar, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Meski kinerja keuangan secara umum mengesankan, namun pendapatan dari divisi data center dilaporkan sedikit di bawah target analis. Pendapatan ini menjadi pendorong utama pertumbuhan Nvidia, sehingga kekurangan tipis langsung menarik perhatian investor. Nvidia juga menyampaikan proyeksi penjualan untuk kuartal ketiga sebesar 54 miliar dolar. Namun outlook tersebut tidak memasukkan potensi penjualan chip H20 di China.
Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kondisi geopolitik dan regulasi di China dapat membatasi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Saat hasil keuangan ini dipublikasikan, saham Nvidia justru terkoreksi sekitar 3% di perdagangan pasar pasca bursa. Anggapan banyak investor meskipun angka nyata menarik, ekspektasi terlalu tinggi membuat saham mudah tertekan ketika ada kekurangan kecil. Secara umum, Nvidia masih menjadi pemain dominan di industri chip dan kecerdasan buatan dengan nilai pasar yang masih di atas triliunan dolar. Namun kedepannya perusahaan harus menghadapi risiko persaingan ketat, regulasi internasional dan ketidakpastian di pasar China yang menentukan arah pergerakan sahamnya. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, raksasa Jepang Mitsubishi Corp tengah mempertimbangkan langkah besar dalam bisnis energi terbarukan. Perusahaan dikabarkan akan menarik diri dari proyek angin lepas pantai di Jepang. Mitsubishi Corp mengatakan sedang mempertimbangkan penarikan diri dari 3 proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di prefektur China dan Akita, di prefektur Chiba dan Akita. Kendara proyek ini sebelumnya dimenangkan melalui lelang pada tahun 2021 dengan kapasitas terpasang sebesar 1,76 gigawatt. Dalam laporannya, Mitsubishi telah mencatat biaya sebesar 52,2 miliar yen atau setara 354 juta dolar Amerika pada awal tahun ini. Namun perusahaan menegaskan belum ada keputusan final yang diambil terkait proyek ini. Lingkungan bisnis yang berubah secara signifikan dianggap jadi salah satu alasan utama. Perang Rusia di Ukraina yang memicu lonjakan harga peralatan dan bahan bakar, serta kenaikan suku bunga memaksa Mitsubishi untuk melakukan evaluasi ulang. Proyek ini dia targetkan mulai beroperasi pada periode 2028 hingga 2030. Namun ketidakpastian yang terjadi menjadi ancaman bagi realisasi target energi hijau di Jepang. Sementara itu, Jepang menargetkan kapasitas listrik tenaga angin lepas pantai mencapai 10 gigawatt pada tahun 2030 dan 45 gigawatt pada tahun 2040. Beberapa pemain global seperti RWE, Iberdrola, dan BP juga telah menangkan proyek serupa di negara tersebut. Berbagai sumber ADX Channel. Industri China mencatat perbaikan kinerja pada Juli 2025 meski masih membukukan penurunan laba. Biro Statistik Nasional China melaporkan laba industri turun 1,5% secara tahunan pada Juli 2025. Industri China mencatat perbaikan kinerja pada Juli 2025 meski masih membukukan penurunan laba. Biro Statistik Nasional China melaporkan laba industri turun 1,5% secara tahunan pada Juli 2025. Angka ini lebih baik dari Juni lalu yang tercatat minus 4,3%. Perbaikan ini terutama disumbang sektor manufaktur yang berhasil membukukan keuntungan lebih tinggi. Laba produsen teknologi tinggi bahkan melonjak 18,9% pada Juli, berbalik arah dari penurunan hampir 1% di bulan sebelumnya. Selain itu, perusahaan menengah mencatat kenaikan laba 1,8%, sementara perusahaan kecil tumbuh tipis 0,5%. Kondisi ini menandakan adanya pemulihan di beberapa segmen meski tekanan ekonomi masih terasa. Namun secara kumulatif periode Januari hingga Juli 2025, laba industri China masih terkontraksi 1,7% dibanding tahun lalu. Pada paruh pertama 2025, industri juga sempat mencatat penurunan 1,8%. Artinya, meski ada tanda pemulihan, industri China belum sepenuhnya keluar dari tekanan yang menekan kinerja korporasi. Berbagai sumber IDX Channel.